Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, pagi hari ini kita boleh menikmati berkat kemurahan-Nya. Dan sebelum memulai segala aktivitas kita, firman Tuhan akan diperdengarkan bagi kita sekalian. Karena itu mari persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Keluaran pasal 34. Kita akan baca ayat 1 sampai 9. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di sorga. Dalam kasih dan kemurahan-Mu semata kami boleh mengalami hari ini, menikmati betapa Tuhan baik bagi kami. Sebelum memulai segala aktivitas kami akan membaca Alkitab. Sejenak merenungkan kebenaran firman-Mu yang kami rindu, itu akan menjadi pegangan, menjadi penuntun di dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami sekalian ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Keluaran 34 ayat 1-9 tentang 2 loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang-orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Amin. Kesempatan kedua, tema perenungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan kesempatan kedua adalah hal yang tidak selalu ada. Bila ada kesempatan kedua, berarti kesempatan itu tidak boleh disia-siakan, sebab itu adalah sebuah bonus. Kesempatan pertama yang gagal dimanfaatkan dengan baik adalah pengalaman, supaya pada kesempatan kedua menjadi lebih baik lagi. Nah, dalam pembacaan kita, Tuhan memberi kesempatan kedua kepada umat-Nya. Ia memerintahkan Musa untuk memahat 2 loh batu tempat menuliskan petunjuk-petunjuk Tuhan seperti yang ada pada loh batu semula yang telah dipecahkan Musa. Musa diperintahkan harus pergi seorang diri menghadap Tuhan di gunung Sinai. Bahkan binatang pun tidak diperbolehkan makan rumput di gunung itu selama Musa menghadap Tuhan. Di atas gunung itu Tuhan kembali menyatakan dirinya kepada Musa bahwa ia adalah Allah yang baik, penuh kasih dan dapat dipercayai. Namun dia juga tidak akan membebaskan dari hukuman setiap pelanggaran. Ia bahkan membalaskan kesalahan orang tua kepada anak cucunya.
Musa memohon belas kasih Allah agar ia tetap menyatakan pemeliharaannya bagi umatnya. Nah, kasih dan keadilan Tuhan sering digambarkan seperti dua sisi uang logam. Pada sisi yang satu, ia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Namun pada sisi yang lain, ia adalah Allah yang adil, yang sekali-kali tidak kompromi dengan dosa. Bila Allah memberikan kepada kita kesempatan lain itu karena Allah sangat mengasihi kita. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan itu. Orang yang tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan akan mendapat ganjarannya. Dia Allah yang adil. Bila kita gagal dalam kesempatan sebelumnya, jadikanlah itu sebagai kesempatan bermakna untuk makin baik lagi pada kesempatan berikutnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, yang bertahta di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha mulia. Kepadamu kami datang menyembah, kepadamu kami datang berserah. Sungguh kami meyakini bahwa apa yang boleh kami alami hari ini adalah sebagai bukti kasih Allah bagi kami sekalian. Anugerah-Mu telah nyata di dalam kehidupan kami. Karena itu ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan setiap bentuk kasih karunia Allah bagi kami. Kalaupun kami gagal pada waktu-waktu yang lampau dan Engkau beri kami kesempatan untuk boleh menunjukkan komitmen hidup beriman yang lebih baik di kesempatan selanjutnya, tolonglah ya Allah. Kuasa Roh Kudus mampukanlah kami sehingga kami akan terus berbenah diri. Pengalaman kegagalan di waktu yang lampau akan menjadi pelajaran sehingga di kesempatan yang selalu Tuhan beri bagi kami akan terus menunjukkan komitmen sebagai murid-murid Kristus yang setia. Kami penuh dengan keterbatasan ya Allah, kami penuh dengan kelemahan. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami. Pagi hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Kami berserah kepadamu, kami mohon tuntunan-Mu bagi kami sekalian. Beri kami kesehatan dan kekuatan, beri kami hikmat agar setiap pekerjaan kami boleh kami kerjakan dengan baik. Waktu-waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami pun akan kami kelola dengan baik. Setiap talenta yang ada pada diri kami pun akan kami kelola bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan mampukan agar di sepanjang kehidupan kami hari ini, kami menyatakan kasih, damai, dan sukacita kepada setiap orang yang kami jumpai. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara sepersekutuan kami di Jemaat Tamalan Rea yang boleh menikmati sukacita atas pertambahan usia dalam sepanjang minggu ini. Tuhan peliharakan kehidupan mereka, biarlah kasih dan kemurahan Allah senantiasa melingkupi mereka. Ungkapan syukur dan sukacita hanya dipersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Ini kami datang berserah kepadamu ya Bapa. Sambut dan sempurnakanlah ungkapan syukur kami. Mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat menjalani aktivitas kita pada pagi hari ini, dan kiranya berkat kemurahan Tuhan akan senantiasa menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.